Mohon maaf, nomor yang Anda hubungi hanya mau muncul di podcast Deddy Corbuzier 54321 Close the Door. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya Gilang Baskara. Masih di edisi Di Rumah Aja. Kami akan membawakan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dinilai terlalu lama. Komedian bintang Emon menyerang dirinya sendiri. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Masyarakat Indonesia harus berbahagia karena terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan akhirnya dituntut 1 tahun penjara. Namun banyak yang menilai bahwa hukuman ini terlalu ringan. Untuk melihat kasus ini secara langsung, kita sudah terhubung dengan reporter Baskara Gilang. Saudara Baskara? Ya, Saudara Gilang. Anda sedang di mana nih? Saya masih di rumah aja dong. Kan biar masih aman, biar walaupun sudah new normal, saya pengen aman di rumah aja. Lihat-lihat berita di media sosial, terus saya tulis-tulis lagi. Ya udah, bagaimana laporan Anda? Jadi begini pemirsa, singkatnya jaksa menganggap bahwa terdakwa tidak sengaja melakukan penyiraman air keras ke Bapak Novel Baswedan, sehingga memberikan hukum dakwaan subsidiar 1 tahun penjara. Subsidiar, jadi bukan dakwaan primer. Menurut tim pengacara, penyiraman itu dilakukan secara spontanitas gitu. Uhuy. Setelah berita itu keluar langsung ramai kan di media sosial, banyak penolakan, banyak yang gak senang, banyak yang menganggap tidak adil dengan putusan 1 tahun penjara ini. Padahal kalau kita lihat-lihat lagi, 1 tahun penjara untuk sesuatu yang tidak sengaja, itu lama sekali loh, berat loh. Jadi untuk teman-teman netizenku jangan asal lah. Emangnya kalian kuliah hukum? Sok-sok ngerti dakwaan primer emang ngerti. Paling primer ngertinya sandang pangan papan gitu-gitu doang kan. Udahlah gak usah terlalu sok tahu di media sosial gitu. Lagian yang mutusin kan jaksa. Jaksa pasti lebih tahu lah soal hukum daripada netizen gitu. Yang cuma ngeliatin Twitter doang, Instagram gak ngerti soal-soal kayak gitu kita. Jadi nggak perlu lah banyak protes di media sosial, apalagi sampai bikin thread panjang lebar mengenai novel, mengenai hukuman. Wah, siapa orang yang baca thread lagi? Lagian kita dari kecil kan diajarin, kalau kita nggak sengaja melakukan sesuatu, disuruh ngapain? Minta maaf kan? Nah ini di penjara, coba bayangin aja. Gini deh contohnya, misalnya lagi jalan di gang, terus kesenggol sama orang, atau kita nggak sengaja nyenggol, terus kita ngomong, maaf mas nggak sengaja. Udah kelar kan? Bayangin kalau nyenggol, aduh maaf mas nggak sengaja. Kamu harus penjara 1 tahun. Waduh, kan berat banget. Coba pikirin lagi baik-baik. 1 tahun loh di penjara. 1 tahun di penjara hanya karena suatu hal yang tidak sengaja. Kan terdakwa itu kan gak sengaja nyiram ke muka. Niatnya ke badan katanya. Gak sengaja kena muka. Itu kan jelas banget lah. Dia udah bangun subuh tuh udah gak sengaja banget. Mana ada orang yang sengaja melek subuh-subuh, terus naik motor, terus cari temen, boncengan berdua, terus nungguin di rumah Pak Novel, ini mana ya rumahnya, mana ya, sholat subuhnya di masjid mana ya, terus ditungguin, terus pas Novel selesai, mau jalan pulang ke rumah disamperin, dideketin, terus niatnya nyiram badan jadi kena muka, itu kan gak sengaja semua lah, jelas banget itu gak sengajanya, bangun pagi naik motor, boncengan jauh-jauh ke rumah Pak Novel, nungguin rumahnya di mana, nungguin masjidnya di mana. Itu semua perbuatan yang nggak sengaja banget. Nggak ada orang rencanain itu semua, berencana dengan dipikir, diatur, saya akan nyerang gini-gini. Nggak ada, itu nggak sengaja banget semua. Kerasa banget nggak sengajanya, terasa. Jadi begitulah kurang lebih laporan saya dari rumah saya sendiri. Jadi silahkan kembali ke Saudara Gilang di studio, di rumah sendiri juga. Silahkan Saudara Gilang. Oke baik, terima kasih atas laporannya Saudara Baskara. Memang ketidaksengajaan itu berbahaya sekali, jadi netizen tolong pahami soal ini. Saya harap netizen agar berpikir sedikit lebih positif soal kasus yang sekarang sedang terjadi ini. Karena gini, meski yang nyerang Bapak Novel itu polisi, yang menyelidikin polisi, terdakwanya polisi, pengacaranya juga polisi, itu semua bisa jadi nggak sengaja loh. Lagian kita kan juga tahu, polisi Indonesia itu kan baik-baik semua orangnya.
Karena yang jahat-jahat, yang galak, yang suka mukulin rakyat itu polisi di Amerika kan, seperti kita lihat di protes-protes yang sedang terjadi belakangan ini. Saya juga kebetulan nggak sengaja nih ngerekam video ini terus publish di channel Video Politik 101. Tiba-tiba muncul aja nih video ini semua nih. Udah pakai jas kebetulan. Ya udah, jadi mohon dimaafkan ya atas ketidaksengajaan saya ini. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berita selanjutnya masih berkaitan dengan kasus tidak sengaja tadi. Komedian Bintang Emon diserang dirinya sendiri karena mengkritisi kasus Novel Baswedan. Pertanyaannya, apakah bisa menyerang diri sendiri? Menurut buzzer, menurut tokoh panutan saya, Denny Siregar dan Abu Janda, itu bisa dilakukan. Berikut saya kutip pernyataan mereka di media sosial Twitter. Si stand-up komedian nggak salah, dia hanya kritik. Tapi ada yang memanfaatkan kritik itu dengan memakai 2 akun nggak jelas untuk menyerang dia seolah-olah dari pemerintah. Padahal ya mereka-mereka juga, lalu viral, dibuat trending. Tujuannya apa? Supaya publik menganggap @Jokowi, kalau yang belum tahu, @Jokowi itu akun Presiden Indonesia, tidak bisa terima kritik. Basi. Itu pernyataan dari Denny Siregar di Twitternya. Kalau Abu Janda lain lagi, beliau menyampaikan dengan cara yang lebih kreatif. Berikut videonya, silahkan dilihat. Urusan Novel minta intervensi, pas Ahok bilang jangan intervensi. Katanya dulu jangan, sekarang malah minta. Intinya semua salah Jokowi. Si Emon difitnah pakai narkoba, padahal yang fitnah masih temennya. Jurus basi dah kebaca, pinter bikin drama. Intinya mau salahin Jokowi. Bagaimana lagu dan videonya? Sama sekali tidak cringe, bukan? Luar biasa sekali. Saya menikmati setiap detik yang saya habiskan di hidup saya untuk nonton video tersebut. Video itu saya taruh di jajaran teratas video musik terbaik, menurut saya. Berderetan bersama video para menteri yang menyanyikan lagu Jangan Mudik, kalau Anda ingat. Dan juga bareng dengan video lagu Pak Wiranto yang juga temanya sama, tentang tidak usah mudik. Saya bingung kalau untuk memberi urutan mana di antara 3 video tersebut yang terbaik. Karena semuanya sungguh terbaik dan sangat menyangkut di hati saya. Dan di hati para rakyat, saya yakin. Video tersebut bagus-bagus sekali. Oke pemirsa, untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, saya sudah terhubung bersama pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, dan media sosial, yaitu Bung Gilbas. Selamat siang Bung, kali ini nggak perlu pakai basa-basi terlalu banyak. Bagaimana pendapat Bung Gilbas mengenai fenomena komedian yang menyerang dirinya sendiri ini? Mas Gilang ini terlalu serius. Efek kelamaan di kamar kayaknya nih. Coba dong keluar kamar, keluar rumah gitu. Kan udah new normal, udah berdamai kita, boleh keluar rumah. Iya Bung. Jadi bagaimana menurut Anda? Menurut saya semua masih terlalu berspekulasi ya. Kayaknya semua tuh nggak punya fakta yang menunjang gitu. Ini terlalu beresiko gitu. Padahal kita kan udah sering lihat orang yang melakukan sesuatu ke dirinya sendiri. Coba sekali lagi kamu ngeliat tweetnya Bang Denny itu. Beliau kan menyindir mereka. Mereka itu siapa? Apa pemerintah? Apa polisi? Atau aparat negara? Nggak mungkin mereka dong, maksudnya. Masa sih mereka-mereka itu melakukan fitnah? Ya nggak mungkin lah, mereka kan semua panutan kita, nggak mungkin mereka melakukan fitnah. Atau jangan-jangan itu dari Bintang Emonnya sendiri? Karena kan kita tahu, Bintang Emon bukan pemerintah kan? Kita nggak pernah lihat Bintang Emon pakai baju coklat-coklat PNS gitu. Kan nggak pernah lihat. Lalu ini ada contoh nih, kita kan punya istilah menjilat ludah sendiri, ya nggak? Kayak misalkan ada orang yang koar-koar selalu marah-marah, PSBB, social distancing, jangan terlalu deket, jangan ngumpul-ngumpul segala macem.
dia kelihatan ada buktinya lagi ngumpul-ngumpul sama orang lain. Atau ada pejabat yang saat pemilu atau saat pemilihan tuh musuhan banget. Ternyata masuk satu kabinet. Itu kan tuh contoh menjilat ludah sendiri atau ya menyerang diri sendiri. Itu contohnya. Kan seperti kata-kata yang sering disebut-sebut oleh netizen. Apapun makanannya, minumannya, ludah sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, untuk apa Bintang Emon menyerang dirinya sendiri? Kayaknya untuk pansos deh. Pansos gimana tuh maksudnya, Bung? Ya tentu saja dia ingin meningkatkan followersnya dong. Coba lihat follower Bintang di Twitter atau Instagram. Followernya dikit banget bukan? Sangat sedikit. Makanya dia pasti bikin isu-isu seolah ada yang nyerang, padahal yang nyerang dia juga untuk meningkatkan follower dia. Jadi bisa dipastikan motifnya seperti itu. Jadi bukan karena ada upaya pemerintah yang ingin membungkam kritik, membungkam rakyatnya, bukan. Faktanya itu udah valid loh. Saya dapatkan dari buzzer fakta. Faktanya saya dapat dari tokoh masyarakat yang secara sukarela mengungkapkan fakta-fakta tersebut di sosial media mereka. Yang seperti tadi Mas Gilang sebutin. Jadi yang menyebut ada upaya pembungkaman oleh pemerintah, yang menyebut ada upaya menghambat pemberantasan korupsi, itu semua halu, hanya berhayal. Imajinasinya terlalu tinggi gitu. Nggak ada pemerintah kita kayak gitu sama sekali. Emang pernah ada kelakuan pemerintah yang menghambat untuk pemberantasan korupsi? Ya nggak ada lah, yang nggak aja ada netizen nih. Gimana Mas Gilang? Sudah cukup tercerahkan oleh penjelasan saya? Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bung Gilbas. Saya jadi paham setelah menyimak perspektif dari Anda tersebut. Oke baik, sama-sama Mas Gilang. Saya juga terima kasih banyak sudah dihubungi. Nanti calling-calling saya lagi ya. Oke. Selain mendengarkan pemaparan dari Bung Gilbas, kami akan mencoba menghubungi Bintang Emonnya langsung biar kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Sebentar ya pemirsa. Mohon maaf, nomor yang Anda hubungi hanya mau muncul di podcast Deddy Corbuzier 54321 Close the Door. Harap hubungi kembali setelah subscriber Anda berjumlah 10 juta. Terima kasih. Oke, baik pemirsa. Mohon maaf sebelumnya. Kami ternyata belum bisa untuk menghubungi Bintang Emon. Nanti kami akan mencoba lagi menghubungi Bintang Emon setelah subscriber kami tentunya 10 juta dan setelah saya lebih besar badannya dan lebih pakai kupluk. Bagaimana pemirsa? Sudah dapat perspektif baru dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bung Gilbas? Sepertinya dunia media sosial ini seru sekali ya. Saya sendiri belum punya akun media sosial. Mungkin saya harus bikin akun kali, biar saya tahu apa yang terjadi yang heboh di dunia media sosial. Dan saya perhatiin banyak orang yang akunnya namanya apa harus gitu ya? Apakah harus pakai nama profesi di akunnya gitu? Atau saya harus bikin Gilang News Anchor, nama akun, @Gilang News Anchor. Atau seperti misalnya pakai profesi @Dr. Gilang gitu. Atau @Gilang Aktivis. Atau @Gilang pakai angka-angka belakangnya yang banyak. Kayak gitu, saya nggak ngerti dunia media sosial nih. Atau mungkin itu yang benar kali ya. Memberi profesi di akun media sosial sehingga orang setelah lihat akun kita langsung tahu, wow, profesi dia ini. Aku akan percaya setiap omongannya. Baik, nanti akan saya bikin mungkin @Gilang News Anchor. Keren sepertinya ya. Dan setelah saya bikin media sosial, saya kayaknya jadi pengen melakukan apa yang dilakukan komedian Bintang Emon tersebut. Yaitu menyerang diri saya sendiri. Jadi saya harap nanti video saya bisa dinotis sama para buzzer-buzzer, tokoh masyarakat itulah, influencer-influencer yang keren-keren itu, yang saya sebut tadi, biar saya bisa dibantu viral. Bolehlah saya dibikinin video nyanyi-nyanyi yang tidak cringe seperti itu, saya juga pengen. Ya lumayan, siapa tahu video saya nanti bisa bikin subscriber channel ini nambah gitu. Jangan segini-gini doang. Kan biar AdSense kami banyak, follower banyak, nanti saya bisa ngepost di akun media sosial saya yang baru itu, yaitu adalah giveaway handphone 100 iPhone 11 original dengan ada editan iPhone 11 dengan editan Nora itu di samping-samping sini. Saya pengen juga bisa kayak gitu. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya Gilang Baskara mewakili kru yang tidak bertugas mengucapkan selamat malam.